bolak-balik walaupun selama mungkin dan bolak-balik di jalan itu, maka dia tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena dia memilih jalan salah. Maka bagi seseorang yang menuju satu tujuan, dia harus tahu kemana dia akan menuju. Misalnya kalau dia ke Malang, kalau dia memang tidak tahu, maka cari caranya. Petunjuk melewati jalan. Petunjuk melewati jalan. Arah-arah, lambu-lambu, rambu-rambu. Kalau tidak juga kita dianugerahi mata dengan memandang, kita melihat rambu. Tidak juga kita bisa menggunakan mulut. Apa? Kita bertanya. Arah Malang mana, Pak? Kan ditunjukkan. Oh, kalau kamu ke Malang harus lewat arak-arak. Kalau di arah Bondoso arak-arak, nanti mentok ada pertigaan kanan kamu ke arah situ Bondo. Kalau kamu mau ke Malang arah kiri, nanti kamu di kiri dapetin di Kerapa, di Besuki, lanjut Keraksan, lanjut Probolinggo, lanjut ngiri Pasuruan, lanjut ngiri masuk Lawang, dari Lawang lanjut sampai Singosari, Singosari, Lawang, baru sampai ke kota kota dingin Malang. Mau ke Batu, mau ke Batu harus ambil kiri dari alun-alun menuju langsung ambil kiri nganan. Habis itu lurus, maka tujuannya kamu sudah pas di pertigaan di Noyo, ambil kiri. Kalau ke kanan kamu balik ke Pasuruan, kalau kiri kamu harus masuk ke kota Batu, kota apel. Ya. Harus ada yang ngasih tahu. Harus ada istilah kata petunjuk. Kalau kita tidak tahu, tidak ada petunjuk, maka biarpun kita lama ya mati-mati di jalan. Mau ke Malang katanya, tapi tidak tahu jalannya, cuman main jalan aja, tidak nyampe. Kenapa? Karena tidak tahu jalan. Ya suatu saat itu mungkin diperkirakan, tidak, istilah kita tidak fix 100%. Diperkirakan seiring waktu berjalan, istilah kata mimalah memilih jalan, Allah anugerah sampai juga ke Malang. Tapi itu memerlukan istilah kata apa? Waktu yang lama. Tapi kalau kita tahu jalannya, melewati apa? Lambu-lambu. Toh kita juga tidak mau lihat lambu-lambu, kita bertanya. Toh juga kita malu bertanya. Yang punya HP tinggal buka Google Map. Jadi diarahkan nanti kanan kiri, kanan kiri terus. Kapan sampainya? Nah, kalau sudah tahu begitu. Yang dikatakan orang yang berilmu dikatakan berhasil di dalam menuai perjuangan meniti ilmu tatkala seseorang tersebut berhasil mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuai yang Abah kasih tahu kemarin gimana? Orang istilah kata orang yang mempunyai ilmu itu orang seperti makan. Terasa dia makan apabila sudah kenyang. Terasa dia kenyang. Orang yang mempunyai ilmu juga seperti orang yang minum. Terasa dia. Tatkala dia istilah kata minum, terbebaskan daripada sifat dahaga, berarti terasa dia minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitupun juga orang yang mempunyai ilmu, efek dampak positifnya nyata. Habis makan, perubahannya dari lapar menjadi kenyang. Orang minum ada perubahannya, efeknya, dampaknya. Dari haus sehingga terbebaskan daripada sifat ngelak, dahaga. Ya. Begitupun juga
bagi mereka-mereka yang mempunyai ilmu ada perubahan. Kemarin yang Abah bilang dari tutur sapa dan tingkah lakunya terdoktrin dengan ilmu yang dia pelajari. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu belum punya ilmu, sering mata itu memandang sebelah mata. Artinya gimana? Tidak melihat orang dengan pandangan hina, merendahkan. Tatkala dia punya ilmu, tatkala dia belajar ilmu, di dalam agama tidak diperbolehkan kita memandang sebelah mata seseorang. Walaupun nyata jelek secara kasat mata, tapi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dia punya ilmu, diamalkan ilmu. Karena ilmu seperti minuman, kalau tidak dimakan tetap aja punya makanan tidak dimakan tetap aja lapar. Begitupun juga ilmu. Ilmu tersebut manfaat tidak manfaatnya tatkala kita mendapatkan ilmu kita ngamalkan. Sehingga gampangnya gimana? Gampangnya gimana? Setelah dia diajar bagaimana mata yang baik menurut sisi agama, bagaimana mata yang baik menurut ilmu, bagaimana mata yang baik mata baik bagi seorang santri. Beda dengan dulu. Kalau dulu suka memandang sebelah mata orang, nyata tidak nyata dipandang sebelah mata. Apalagi mesekek, apalagi arogan, apalagi sok-sokan, tidak didemenin, tidak disenengin, tidak digandrungin, dienekin. Tapi tatkala dia ilmu ada pada mereka, diamalkan. Seseorang yang dia memandang, dianugerahi punya pemahaman. Baik buruknya orang bukan urusan kita, hanya kita menyampaikan. Mereka mengamalkan, alhamdulillah. Mereka tidak mengamalkan, alhamdulillah. Kita berpartisipasi, baiknya buruknya kita tinggalkan. Oh, berubah. Setelah ngaji, setelah nyantri, setelah punya ilmu, berubah. Orangmu baik tak baik di hadapan kita, kita agungkan, kita hormati, tanpa kita melihat seseorang itu orang yang baik secara kasat mata ataupun buruk. Orang antingan, orang bertatu, orang rambutnya panjang, orang yang tidak baiklah secara kasat mata, tetap kita. Karena kita dididik oleh ilmu, berbaik prasangka. Baiknya orang bukan urusan kita, buruknya orang bukan urusan kita. Hanya kita cuma melihat agar kita memandang dari pandangan tersebut, agar kita mempelajari. Gimana? Kalau itu tidak baik, berarti kita tidak boleh seperti itu. Kalau seseorang baik, berarti kita harus seperti itu, bahkan harus lebih. Itulah mata. Sudah punya ilmu ini. Ilmu yang kayak gini, Cok. Bukan serta-merta orang yang bisa berbicara di hadapan orang, berorasi dengan sebaik mungkin, tertata, seindah mungkin. Itu dikatakan ilmu. Iya memang. Tapi hakikatnya orang mendapatkan, hakikatnya ilmu yang didapatkan oleh santri tersebut bisa, pencari ilmu tersebut bisa, perauk ilmu tersebut bisa, pecinta ilmu tersebut bisa mengamal. Karena dengan mengamalkan tersebut dampak positifnya ada pada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu tatkala belum ngaji, ya, tidak bisa memelihara mata. Tapi tatkala jadi menjadi seorang santri, sudah mempunyai ilmu, diajarin ilmu, diamalkan, sehingga melahirkan sebuah sifat reinkarnasi dari buruk menjadi baik. Gimana? Mata dulu yang buruk, artinya sering memandang sebelah mata, sering mengucilkan orang dengan pandangan hina, bla bla dan lain-lainnya. Tapi tatkala diajarkan ilmu,
Tidak diperbolehkan bagi orang yang memandang sebelah mata orang, walaupun nyata di hadapan mata kita itu buruk. Kita harus berhusnudzon, baiknya mereka bukan mudaratnya kita, jeleknya mereka bukan manfaatnya kita, ataupun kebalikannya. Maka ada peribahasa, tidaklah dosa Fir'aun kita akan juga mendapatkan, ataupun tidaklah amal kebajikan seseorang kita juga yang mendapat. Mereka yang mengamalkan, mereka yang mendapatkan. Buruknya mereka dapatkan, buruknya mereka tetap dapatkan. Baiknya mereka dapatkan, baiknya mereka tetap dapat. Kita tidak mengambil alih. Loh, kenapa terus kita kok istilah kata repot, kepo sama orang? Kalau mau kepo, mendingan kepo sama kita. Mata aku masih tetap aja sering memandang sebelah mata orang. Hati-hati, orang yang berbobot ilmunya, orang yang dikatakan mempunyai ilmu dan hakikatnya ilmu ada pada mereka, mereka yang dapat mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan sehingga diamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucuk-ucuknya nanti orang yang alim dapat surga, enggak. Dilihat dulu mampu apa enggak dia. Seorang akan kenyang apabila makan. Makanan yang didapatkan dia apa? Dia gimana? Dia makan, baru merasakan kenyang. Minuman yang dihadapannya diambil diminum, baru terbebaskan daripada sifat dahaga. Seperti itu. Begitupun juga ilmu, kita bakal dikatakan mendapatkan fadilahnya ilmu, dan juga akan mendapatkan manfaatnya ilmu, keutamaan ilmu yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, keutamaan ilmu yang sudah diterangkan di dalam hadis syarif An-Nabawi, tatkala kita mengamal. Kalau tidak diamalkan, naudzubillah, kadangkala ilmu yang kita ambil dari seorang guru, apabila tidak diamalkan, kadangkala itu akan dijadikan dalilnya Allah Ta'ala. Kelak nanti kita akan disiksa dengan ilmu tersebut. Maka di dalam Magalah, salah satu kitab mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabla 'ubbatil wathan. Mereka ilmu, ya, orang yang mempunyai ilmu apabila tidak mengamalkan, maka mereka akan disiksa sebelum penyembah berhala. Hati-hati. Nanti yang kamu dapetin gimana sekarang? Ilmu-ilmu yang ada pada sekalian, walaupun sedikit diamalkan. Seperti ini, biasakan kayak tadi, belajar dari paling yang kecil, mudah, gampang, dan menggampangkan yang kecil. Karena ketahui yang besar itu semua berangkat dari yang kecil. Muhammad. Sunnah qabliyah ba'diyah. Ayo untuk santri-santri yang baru, juga santri-santri yang lama, realisasikan. Habis maghrib jangan duduk, ngikut-ngikut, bangun, sholat 2 rakaat setelah maghrib. Manfaatnya besar, sangat agung. Barang siapa yang mendirikan sholat setelah maghrib 2 rakaat, maka dia akan diganjar ataupun diberikan pahala 12 tahun beribadah kepada Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang misalnya sudah tahu, tapi tidak diamalkan, dapat apa enggak pahalanya? Tapi kalau sudah dikerjakan, dapat apa enggak? Dapat. Nah, bagi anak-anak yang baru, jangan ikut-ikut temennya yang malas-malasan. Santri yang baru, belajar dari sekarang. Yang paling kecil apa? Sunnah qabliyah ba'diyah. Sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, ya, sebelum asar 2 rakaat, habis asar tidak ada, sebelum maghrib tidak ada, setelah maghrib baru ada 2 rakaat, habis sebelum isya ini nanti, sebelum ada adzan, habis itu sebelum sholat isya 2 rakaat, habis isya itu ada 2 rakaat. Sangat besar pahalanya. Insyaallah akan dibahas nanti fadilah sunan ar-rawatib ba'diyah qabliyah fi furud. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mempunyai ilmu langsung terobsesi karena di
diarahkan dengan ilmunya, didiplikasi dengan ilmunya, diwarnai dengan ilmunya, dihimbau, diarahkan dengan ilmunya. Ketularan ilmu yang dia, istilah kata yang dia pelajari, ditularkan pada hatinya, sehingga terdoktrin seseorang tersebut. Kayak Abah sekarang belajar sunnah qobliyah ba'diyah sangat besar, terfikirkan, terdoktrin. Wah, aku kalau gitu harus sunnah qobliyah ba'diyah. Itu apa? Bekalnya aku di akhirat. Baru aku dapat. Begitu yang seperti ini. Tatkala kita mendapatkan orang yang alim, diterangkan tadi, mengamalkan ilmunya, dapat apa tidak pahalanya? Tapi kalau tidak diamalkan, dapat apa tidak? Tidak ada. Begitupun juga orang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka itu tambah jauh kepada Allah Ta'ala. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbatil wathan. Jadi mereka adik siksa apabila mereka tidak mengamalkan ilmu. Dan orang yang dikatakan berkah ilmunya, dan dia dikatakan orang yang mempunyai ilmu apabila mengamalkan ilmu. Nah, punya mata, diajari oleh ilmu, diajari oleh agama, diajari oleh agama lewat ilmu. Bagaimana mata yang bagus di hadapan Allah? Menurut Allah Ta'ala mata yang bagus bagaimana? Menurut Nabi Muhammad mata yang bagus gimana? Menurut para wali min awliyaillah, menurut para solehin mata yang baik bagaimana? Mereka mata mereka yang dapat memandang kepada orang dengan pandangan ta'zim, hormat, cinta, walaupun tidak baik secara kasat mata. Berarti ilmu yang dia tuntun, ilmu yang dia ambil dari gurunya melewati sanad sang guru berkah, ada manfaat. Kenapa? Karena dia akan merasakan nanti. Tapi kebalikan, walaupun dia pintar, sudah bla bla bla, tapi kesohor keilmuannya, malah sering congkak. Ya, matanya sering memandang sebelah mata, pandangan sebelah mata, sering mengucilkan orang, merendahkan orang. Secara kasat mata dia alim, punya ilmu, tapi ilmunya tidak manfaat. Apakah dia kriteria yang dimaksud ulama? Orang yang punya alim, yang punya ilmu, kriterianya tidak ada pada mereka. Secara kasat mata memang ia pintar, akan tetapi di hadapan Allah 0 tidak ada harganya. Kalau menceritakan masalah keilmuan, maka syaitan aula, lebih utama. Maka tolak ukurnya dari kita apabila mau lihat orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, lihat bagaimana tutur sapa dan tingkah laku. Tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah wawasannya, kecuali bertambah kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Sesuai yang tak bawain, dulu masih bodoh, belum mencari ilmu, belum mondok, belum ngaji. Tapi tatkala sudah ngaji, dia punya ilmu, kapan dikatakan berilmu? Lihat tutur sapa dan tingkah laku. Memandang, tidak senang memandang sebelah mata. Mau baik orang, mau jelek orang, dipandang dengan hormatan, kasih sayang dan cinta. Mulutnya seperti itu juga. Kelihatan orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad ilallah. Huda. Barang siapa orang mempunyai ilmu, tidak bertambah dekat kepadanya Allah Ta'ala, maka tidak bertambahlah ilmu seseorang kecuali tambah jauh kepada Allah Ta'ala. Artinya tambah dekat, tidaklah mereka mendapatkan ilmu, tidak mengamalkan, malah kecuali orang tambah jauh. Kenapa? Karena akan datang penyakit di dalam hatinya, arogansi. Ente kan bodoh, anak alim. Artinya di sana nanti terlahirkan berupa sifat sombong. Dari sombong tersebut akan lahir penyakit-penyakit banyak, iri hati, hasud, dengki, sombong, congkak dan lain-lain. Salimna wa iyyakum. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan nanti dari sini. Mulutnya orang yang alim, mulutnya orang yang pintar, mempunyai ilmu, tidak gampang dia akan berbicara menyakiti seseorang.
apalagi sampai menghina, mengucilkan. Mau jelek orang, mau baik orang, bukan haknya kamu untuk mendoktrin, menghinakan. Hanya kita menyampaikan, hanya kita mengarahkan. Sang pemberi hidayah hanyalah Allah Ta'ala. Kita cuma hanya mengarahkan. Kalau orang yang berilmu itu apanya utamanya lemah lembut. Dulu masih belum punya ilmu, sering kali menghujat orang. Kalau katanya orang Jawa itu ngenyek wong, menghinakan orang, mencaci, memaki, menghujat, berbohong, bla bla. Tapi tatkala diajari oleh agama bagaimana mulut yang baik, maka berubah mulutnya. Gimana? Mulutnya lemah lembut, tidak bergerak, tidaklah ngomong kecuali hanyalah yang bermanfaat, menghimbau, mengarahkan saudara-saudarinya, keluarganya, teman-temannya ke jalan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tidak berani untuk menghinakan orang, mencaci orang, karena ini betul-betul sangat diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya. Berbohong dulu masih belum mondok, belum ngaji, belum tahu agama, senang kali berbohong. Terdoktrin dengan pemahaman ilmu yang dia. Laisa minna man kadzaba, laisa minna man kadzaba, laisa minna man kadzaba. Suatu saat ketika sahabat berkumpul ditanya, "Afina qatal ya Rasul?" Dari tidak ada yang membunuh, banyak dari kalian yang membunuh, yang berzina, yang minum minuman keras, banyak. Setelah itu sahabat mengatakan, "Afina kadzab?" Apakah dari golongan kami ada yang berbohong ya Rasulullah? Rasulullah langsung nyaring suaranya, seakan-akan marah. Beliau memandangkan kata-kata, "Laisa minna man kadzaba, laisa minna man kadzaba, laisa minna man kadzaba." Karena diajari di dalam ilmu mulut yang baik, bukan mereka-mereka yang suka bohong. Maka dulu mungkin berbohong, setelah diajari, setelah mondok, setelah kenal ilmu, mulutnya tidak pernah berbohong lagi. Kenapa? Karena takut dilaknat oleh Allah. Karena takut kelak nanti tidak diakui sebagai umat. Itu betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Suka menghina, suka mencaci, suka memaki. Misalnya ente kayak kodok, ente kayak babi, ente kayak anjing, ente kayak curut, misalnya. Omongannya jorok. Dan ini bukan mencerminkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, omongannya dia lemah lembut. Walaupun mereka tidak cocok, tidak seirama, baik buruknya mereka bukan kita yang mengatur, akan tetapi Allah. Maka jalannya apa? Tatkala orang baik itu kita dianugerahi mata agar memandang, akal agar kita berpikir. Kalau tahu itu tidak baik, maka kita jangan seperti itu. Apabila kita melihat baik seseorang tersebut, maka kita dianugerahi mata agar memandang, akal kita berpikir. Kalau kita demen yang seperti itu, maka kita nyontok. Bukan kita menghina. Secara tidak langsung, barang siapa yang menghinakan hambanya, berarti secara tidak langsung menghinakan Allah. Kenapa? Karena baik buruknya seseorang, Allah lah sang skenario hakikat. Lu untuk apa kalau mandala? Agar kita mempelajari. Oh, di sana ada rendak baik. Oh, di sana ada yang buruk. Oh, ada yang di sana ada yang jelek. Maka di sana kita dianugerahi mata agar memandang. Setelah kita memandang, diberikan akal agar kita memikir. Kalau seseorang tersebut seperti itu tidak baik, maka jangan dicontoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang berilmu, dia tidak akan istilah kata bahasanya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu. Tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih mengetahui hakikatnya Allah, tidak ada yang lebih mengetahui kebaikan, kebajikan di dunia beserta akhirat mutlak. Nabi kita Nabi Muhammad.
Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka-mereka yang tidak baik dengan kata-kata yang baik. Kalau peribahasa, janganlah kita membalas keburukan dengan keburukan, balaslah keburukan tersebut dengan kebaikan. Oh, tidak bisa kayak gini-gini. Itu menurut kita, menurut hawa nafsu ente itu, menurut bahasa akalnya ente itu. Tapi kalau kita membaca secara agama, ayo kita bedah agama. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin pantas bagi beliau, tentu pantas bagi kita. Kalau kita mengatakan itu istilah kata Rasul pernah mengatakan itu Rasulullah, man kita siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi orang yang punya ilmu, dia tidak akan. Kenapa kamu kok repot sama orang? Kenapa kamu kok pandang kotor orang? Lebih baik ketimbang kamu mandang kotor orang, jelek orang, lebih baik pandanglah kita, karena kita ahwaj min dzalik, lebih butuh dari itu. Ya, maka jangan ada peribahasa katanya orang Madura. Pepatah orang Madura mengatakan semut di ujung gunung nampak jelas, gajah di hadapan mata tidak kelihatan. Bagaimana kita mengoreksi kekurangan orang? Wis, hebat kali. Sekecil apapun terlihat dan terdeteksi, kelihatan. Sekecil apapun keburukan kita, kebejatan kita, sebesar gunung tidak pernah kita lihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang ahli hikmah. Maka di dalam Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari kita dulu, baru kepada yang lain. Bagaimana caranya kita memandang? Bagaimana kita mengoreksi orang, sedangkan kita lebih butuh untuk dikoreksi? Maka perbaiki diri kita dulu dari tutur sapa dan tingkah laku, baru kita akan menuai kepada yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-alim, orang yang alim, bayahfad bilisani, sawa'an kan jara fi haqqihi yuhibbu aw lamma yuhibbu. Orang yang alim, hakikatnya punya ilmu, dia akan menjaga lidahnya. Suka dan disukai, dia akan menjaga. Kenapa? Karena daripada orang mukmin, mutqin, hakiki, tidaklah dikatakan seorang mukmin, mutqin, hakiki, kecuali seseorang tersebut dapat menyelamatkan saudaranya daripada kejamnya lidahnya. Terobsesi dengan ilmu tersebut, maka dia jaga lidahnya. Mau cocok, tidak cocok, mau baik, tidak baik, hanyalah mereka berbahasa, mengarahkan sebaik mungkin seseorang tersebut ke amal yang baik, mereka kerjakan. Walakal hamd, walahul hamd. Tidak dikerjakan. Wa ma alaina illa minasib. Kecuali bagi kita cuma kita menyampaikan. Wa haqiqatul mu'ti wa muharrik wallahu ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begitu orang yang alim, jadi mampu menjaga mulut. Karena kenapa? Mulut ini adalah bahasa, istilah kata yang sangat mengerikan. Maka ada peribahasa. Ada bahasa. Di dalam syair mengatakan, waktu kita mondok dulu, waktu ngaji, mondok di salah satu pondok kita dulu, guru kita pernah mengatakan, ada salah satu kitab. Ana lupa kitabnya. Insyaallah sudah ishtahar hadal kalam, sudah cukup ishtahar. Ada kitab tipis dan itu dijadikan muqarrar di dalam pondok kita dulu waktu di Malang. Kurang lebihnya seperti ini. Ihfad lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu su'ban. Kam min magabir min gatili lisanihi kanat tahabu liga'am syuja'an. Kesimpulannya, jagalah mulut kamu, karena mulutmu itu lebih berbisa daripada ular. Seberapa banyak orang yang mati semasa hidupnya dia kuat dan ditakuti, karena mereka itu tidak mampu menjaga lidahnya. Dan Allah Ta'ala minal hafidin ala al-sunnah. InsyaAllah semoga kita menjadikan orang-orang yang mengamalkan ilmu, dapat menjaga mata dan menjaga mulut kita, sehingga kita menjadi orang yang mulia di dunia utama juga. Amin Allahumma amin. Dan seseorang tersebut akan dikatakan alim apabila berhasil, ya, di dalam
Orang dikatakan makan apabila sudah kenyang, orang dikatakan minum apabila sudah tidak dahaga lagi. Begitupun juga seseorang yang mempunyai ilmu dikatakan alim, ada perubahan karena visi misinya di dalam ilmu adalah merubah orang itu menjadi lebih baiklah. Tatkala seseorang berubah dari pola pandangnya, dari tutur sapanya, keganasan mata dan keganasan mulut, dia berubah menjadi mata yang indah, mulut yang sopan, maka seseorang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dan dikatakan alim di dalam ilmu, bijak di dalam ilmu. Kenapa? Seseorang dikatakan makan, dia apabila kenyang. Seseorang dikatakan minum apabila dia sudah tidak ada. Begitupun juga seseorang dikatakan berilmu apabila ada ilmu tersebut, dampak positifnya merubah seseorang tersebut dari jauh ke dekat, dari hitam atau ke putih, dari jelek ke baik. Insyaallah asanahullah nafa'ana wa iyyakum bi haqiqatil intifa' wa asmana wa iyyakum bi haqiqatil istima'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal